Oke, pertanyaan selanjutnya ada 3 soal ya. Ini semua berkaitan dengan aturan sin, aturan cos dan luas segitiga gitu ya di segitiga. Ini jadi soal yang pertama ya, nomor 69. Boleh di pause dulu kalau Anda mau lihat soalnya. Lalu soal 70, ini juga silakan kalau mau di pause ya. Lalu terakhir soal nomor 71. Saya akan bahas dan video ini jadinya akan sedikit panjang ya karena 3 soal sekaligus. Oke, mari kita mulai. Let's begin gitu ya, kita mulai. Nah, soal nomor 69 ini soal yang cukup mudah gitu ya. Jadi paling kita perlu teliti waktu melakukan perhitungannya saja gitu. Jadi bagaimana cara menjawab soal nomor 69 ini supaya mendapatkan X? Cukup mudah. Kita tinggal gunakan. Nah, jadi begini. Kalau hitungan kita itu melibatkan 3 sisi ya, 3 sisi satu sudut, pakailah aturan cos. Ini termasuk sama yang ditanya ya. Jadi kalau misalnya sisinya, pokoknya kalau melibatkan 3 sisi satu sudut, pakailah aturan cos. Lalu kalau melibatkan 2 sudut dan 2 sisi ya, pakailah aturan sin gitu. Aturan sin. Ya karena sesuai dengan bentuk rumusnya gitu kan. Kalau cos itu kan begini ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos gitu kan ya, cos theta. Jadi kalau kita lihat ada 3 sisi yang diperlukan gitu kan, lalu satu sudut gitu. Kalau aturan sin, sin A per sisi A sama dengan sin B per sisi B tuh. Lihat, ada ini kan 2 sudut sama 2 sisi gitu kan yang dipakai. Jadi seperti itu. Berarti kalau case yang di kiri ini, kasus yang di kiri ini, kita pakai aturan mana? Sin atau cos? Kita pakai aturan cos gitu ya, karena kita punya 3 sisi, lalu ada satu sudut begitu. Walaupun sisi sudutnya ada yang belum diketahui, nggak apa-apa gitu. Jadi termasuk sama yang ditanya. Oke, kita mulai ya. Aturan cos, sisi panjang sisi di seberang sudut kuadrat gitu ya, 2 akar 7 kuadrat ya. Saya asumsikan Anda sudah paham cara pakai aturan cos ya. Kalau belum mungkin bisa stop, bisa pause video ini, bisa cari dulu ya cara pakai aturan cos seperti apa. Eh, Sama dengan 2x plus 1 kuadrat ditambah 2x min 1 dikuadratkan ya, dikurang 2 dikali 2x plus 1 dikali 2x min 1 seperti ini. Dikali, tulisan saya kurang geser sedikit ya. Mohon maaf, saya akan geser ke kiri sedikit biar muat. Jadi 2, mungkin pakai tinta beda warna ya biar kelihatan. 2 akar 7 kuadrat sama dengan 2x plus 1 kuadrat ditambah 2x min 1 kuadrat kurang 2 dikali 2x plus 1 dikali 2x min 1 dikali cos 60. Oke, step by step, pelan-pelan. Ini 4 dikali akar 49 gitu ya, 4 kali 7 ya, atau 28 gitu. Ya, atau kalau mau pelan-pelan ini 4 dikali 7 begitu ya. Mungkin saya pakai kurung aja ya. Lalu ini kita jabarkan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 ya, dari sini dikali 2x plus 1 begitu kan. Jadi dijabarkan 4x kuadrat terus 2x terus 2x kayak gitu. Terus 1 gitu. Nah, jadilah dia gitu ya. 2x sama 2x bisa ditambahkan gitu. Tapi saya tidak akan menuliskan ini ya gitu. Maksudnya ya ini kan bisa dikerjakan di tempat lain, di coretan atau apa. Kalau kalian sudah, kalau Anda sudah cukup lancar gitu ya, bisa langsung nuliskan seperti ini saja. Lagi yang kedua ini 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Nanti kalau dijabarkan seperti itu. Ya. Dikurang, wah ini nggak muat nih sepertinya. Saya lanjut di bawah ya. Dikurang 2 dikali ini 4x kuadrat plus 2x min 2x itu akan saling menghilangkan ya, lalu min 1 gitu. Lalu kosinus 60 itu kalau ditekan di kalkulator setengah, 0,5.
Kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. 4 kali 7 itu 28. 28 sama dengan ini saling menghilangkan, beres ya. Lalu 4x tambah 4x kuadrat tambah 4x kuadrat 8x kuadrat ditambah 2 gitu ya. Lalu ini kita setengah dan 2 bisa saling menghilangkan ya. Nah, ini dikurang. Hati-hati ada kurung di sini ya. Jadi kalau kurungnya lepas artinya lain ya. Jadi kalau kita buka kurungnya ini jadi plus 1 seperti itu. Oke, 4x kuadrat berarti tambah 3 sama dengan 28. Berarti x kuadratnya adalah 4x kuadratnya adalah 25 begitu ya. Saya akan lanjutkan di sebelah kanan aja ya, sedikit lagi ini sudah mau selesai. Berarti x kuadratnya adalah 25 dan 4-nya kita mau hilangkan gitu kan. Kanan kiri kedua ruas kita bagi 4, caranya seperti itu. Berarti x-nya itu adalah plus minus akar dari 25 per 4 ya. Plus minus akar sudah tidak ada akar lagi, plus minus 5 per 2. Nah tinggal kita cek mungkin nggak plus 5 per 2 atau min 5 per 2. Sepertinya min 5 per 2 tidak mungkin ya, karena kalau min 5 per 2 masuk ke sini jadi negatif, kan panjang sisi nggak bisa negatif. Berarti kita hanya ambil yang positifnya saja. Nah ini jadi plus minusnya hilang, reasonnya itu ya, alasannya ya, karena negatif tidak negatif 5 per 2 kalau disubstitusi ke sini tidak memungkinkan. Gitu ya, jadi jawabannya 5 per 2. Dan ya, that's how you answer these questions. Saya akan lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke, sekarang soal nomor 70. Ini segitiga lalu ada lingkaran nih, tapi nggak kelihatan lingkarannya gitu. Jadi ada lingkaran gini ya. Aduh, gambar saya kurang bagus. Nah, kira-kira gini gitu ya. Jadi ini ada sektor atau juring ya di sini. Kayak gitu. Nah, kita diminta mencari luas daerah yang diarsir gitu. Cukup mudah sebenarnya. Jadi sesederhana ini saja sebenarnya ya. Luas yang diarsir itu sama dengan tinggal luas segitiga dikurang luas juring gitu kan, luas sektor, selesai. Dan ya sebenarnya sesederhana ini gitu. Nah kita cari satu-satu dulu ya. Sekarang bagaimana cara kita mencari, saya mungkin akan ambil segitiganya saja. Bagaimana cara kita mencari luas segitiganya ya? Kita perlu satu sudut dulu. Jadi kita akan pakai aturan cos. Terserah mau cari sudut yang mana. Mau cari sudut K, sudut L, sudut M, whatever gitu ya. Semuanya boleh. Saya akan cari sudut L deh ya. Berarti dengan bantuan rumus cos kita bisa tahu 12,6 kuadrat sama dengan 10,4 kuadrat ditambah 18 kuadrat dikurang 2 dikali 10,4 dikali 18 dikali kosinus L gitu ya. Nah, kalau pakai aturan cos kita substitusi jadi seperti ini, gitu. Ini tapi tergantung ya. Kalau Anda pakai sudutnya K ya nanti beda lagi gitu ya. M tapi beda lagi. Tapi jawabannya harusnya sama kok, should be same gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu kalau kosinus L saya buat sendirian gitu ya. Semua satu paket ini ya saya pindahkan ke kiri, istilahnya begitu ya. Kanan kiri saya tambahkan dia gitu. Nanti bisa jadi gini. 2 kali 10,4 dikali 18 dikali cos L sama dengan 10,4 kuadrat ditambah 18 kuadrat dikurang 12,6 kuadrat. Kalau saya kecepatan mungkin bisa di pause saja ya gitu. Dipahami dulu baris per baris gitu. Saya akan lanjut, lalu saya akan isolate ya. Saya akan buat kosinus L sendirian. Jadi seperti ini. Dikurang 12,6 kuadrat dibagi 2 dikali 10,4 dikali 18. Gitu, nanti kita akan dapatkan cos L.
Berarti cos L-nya itu adalah kita coba di kalkulator ya. 10,4 kuadrat. By the way, kalkulator saya sudah degree, pastikan kalkulatornya degree ya. 10,4 kuadrat ditambah, mohon maaf ya, kalkulatornya penuh. Ada hitungan dari video sebelumnya. Kurang 12,6 kuadrat dibagi 2 kali 10,4 dikali 18. Am I correct? Coba saya pastikan sekali lagi. Oke, sudah benar. Ini 0,73 something begitu ya. 0,730 dan seterusnya. Berarti L-nya itu adalah arcus cos 0,73 something gitu ya. Arcus cos atau cos pangkat min 1 sama ya gitu. Berarti L-nya itu sudut L ya. Sudut L-nya itu adalah berapa ini? Arcus cos ya. Berarti shift cos dari answer 43,09 ini gitu ya. 43,1 lah ya. Atau saya biarkan 09 aja deh. Titik-titik gitu, derajat. Berarti luas segitiga mudah ya. Luas segitiga tinggal setengah kali sisi, salah satu sisi, kali sisi lainnya, lalu kali sudut ya, sin sudut yang menjepit kedua sisi tersebut. Berarti sin 43,09 kayak gitu ya. Titik-titik. Nah, kita coba hitung ya. Setengah atau mau 1/2 juga boleh. 1/2 keluar dari pecahan kali berapa tadi? Saya lupa. 10 ya, 10,4 ya. Ya, 10,4 18. Lalu dikali sin jawaban terakhir kita. Nah, ternyata luasnya 63,9 cm kuadrat. Dapat nih, kita sudah dapat luas segitiga ini. Ini ternyata 63,9. Gitu kan? Berarti luas segitiga 63,9. Kita sekarang tinggal cari luas sektor, luas juring. Luas juring, kalau luas juring itu carinya bagaimana? Luas juring itu luas sektor ya. Kita pakai bahasa Inggris bersama. Tinggal sudut pusat dibagi 360 derajat, karena satu lingkaran 360 derajat gitu kan. Kita jadi mau tahu luas satu slice pizzanya gitu, kira-kira seperti itu. Dikali luas lingkaran. Kebetulan kita dapat sudutnya yang ini ya, yang L. Jadi kita langsung pakai aja 43,09 something ini. 43,09 sekian dibagi 360 derajat dikali luas lingkarannya itu pi r kuadrat ya. Pi dikali r, jari-jarinya itu 10,4 ya. Berarti dikali 10,4 kuadrat. Oke, kalkulator lagi. 43,09. Saya copy ya, akan copy paste dari sini supaya akurat angkanya. Jadi kalau enaknya di kalkulator ini tuh dia bisa copy paste. Tapi kalau Anda nggak bisa copy paste ya berarti tinggal ketik ini aja pecahannya gitu kan. Ya, 1367 shift cos gitu kan, arcus cos 1367 bagi 1872 gitu. Saya akan copy paste saja ya. Ini Oke, kebanyakan. Ke double. Ini dibagi 360 derajat dikali. Nah, pi-nya pakai pi ya. Jadi supaya lebih akurat, ini ada pi. Di kalkulator kita tuh ada pi gitu. Jadi jangan 3,14 kalau bisa gitu, supaya seakurat mungkin. Lebih baik kalau bisa pi tekan pi gitu ya. 10,4 kuadrat, pi r kuadrat. Luas sektornya 40,7. Ya, saya langsung bulatkan ya.
Ini 40,67 something ya, atau dibulatkan jadi 40,7. Oh, berarti dapat mudah. Berarti luas yang diarsir tinggal dikurangin ya. 63,9 dikurang 40,7 yaitu adalah 23,2 gitu. Satuannya cm kuadrat. Seperti itu ya. Ini cara menjawab soal nomor 70. Oke, soal terakhir 71. Nah, sama ini melibatkan juring juga gitu ya. Dia tanya luas semuanya gitu, OABC ya. Silakan pause kalau mau lihat soalnya. Ini juga mudah, luas OABC itu tinggal luas segitiga ditambah luas sektor ya. Oke, kita hitung satu-satu dulu. Kalau luas segitiganya gimana luas segitiganya? Gampang ya. Tinggal setengah dikali 12 dikali 16, ini bagus banget ya angkanya. Dikali sin 60 gitu. Sudah dikasih semua lengkap gitu. Ya, tinggal ya kita kalkulator aja lah ya. Setengah kali 12 kali 16 kali sin 60. Am I correct? Ya, bener ya. 48 akar 3. Kita pakai ini aja ya supaya bisa lebih accurate gitu. Kalau bisa pakai bentuk search, bentuk akar lebih baik. Lalu luas sektor tinggal 38/360 dikali PR kuadrat. Ada masalah nih. R-nya nggak ketemu. Pi R kuadrat gitu ya. Kita mesti cari R-nya dulu. R-nya kan OB ya. OB, OC, panjang jari-jarinya. Oke, kita butuh cari panjang OB kalau gitu. OB itu adalah akar dari 12 kuadrat ditambah, pakai aturan cos ya. Dikali cos 60. Nah, seperti ini. 12, 16, cos 60. Kita coba hitung ya. 12 kuadrat tambah 16 kuadrat dikurang 2 kali 12 kali 16 dikali cos 60. Sekali lagi, kalau Anda belum paham ini aturan cos, cara pakainya seperti apa gitu ya, idenya seperti apa, boleh dipelajari dulu ya. 4 akar 13. Mungkin boleh di pause dulu, lalu boleh lihat video sebelumnya gitu, atau googling aja gitu, aturan cos itu apa sih gitu ya. Ternyata jari-jarinya dapat 4 akar 13 ya. Berarti kita bisa lanjut nih. Ini saya hapus aja ya R-nya. Jadi 4 akar 13 kuadrat. Oke, mari kita hitung. 38 dibagi 360 keluar dari pecahannya dikali pi dikali, langsung answer aja ya, answer kuadrat karena answernya kan masih ini. Dapat 68,97 something gitu ya. Berarti luas sektornya 68,97 something gitu. Berarti luas OABC sudah mudah ya, tinggal 48 akar 3 luas segitiganya ditambah 68,97 sekian gitu. Saya akan hitung. Berarti tinggal answer ditambah tadi berapa? 48 akar 3 ya. Akar 3. Segini 152,11. 152,11. Soal. Nah, karena soal ini minta give your answer correct to 3 significant figures, 3 angka penting gitu ya. Jadi saya akan 152 saja gitu ya. Saya akan tuliskannya. Sorry, sama dengannya yang gini ya. Sama dengan 152, unitnya cm persegi. Cm kuadrat. Oke, semoga video ini bisa membantu. Kalau Anda butuh Jamboardnya, linknya ada di deskripsi ya. Thank you.